Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya merenungkan tentang tujuan kita bertumbuh. Goal yang mau kita capai sebagai pribadi. Apakah kita akan menjadi terkenal? Apakah kita akan menjadi hebat nomor satu? Atau kita menjadi orang yang sungguh-sungguh dihormati oleh semua orang? Apa sebetulnya ujung dari tujuan pertumbuhan pribadi kita? Kalau kita mau bertumbuh itu maksudnya mau apa? Apa yang mau dicapai dalam pertumbuhan pribadi itu? Dan ketika saya merenungkan, saya merasa dan mengalami bahwa tujuan dari pertumbuhan adalah kesatuan dengan Tuhan. Bersatu dengan Tuhan sendiri. Dan jalannya adalah mencintai. Dengan jalan mencintai itu kita kemudian bertumbuh terus-menerus. Akhirnya bisa bersatu dengan yang kita cintai. Orang yang mencintai itu menyatu dengan yang dicintai. Dan kemudian makin luas dan kemudian menjadi sempurna. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, jadilah kalian sempurna, seperti Bapamu yang di sorga sempurna adanya. Mana mungkin kita sempurna? Menurut Tuhan bisa. Jadilah sempurna, bahkan itu perintah supaya kita menjadi sempurna. Itu berarti bisa. Caranya bagaimana? Mencintai. Dengan mencintai bisa sempurna. Tidak ada kasih yang lebih besar, yang lebih sempurna daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabat-sahabatnya. Jalan cinta adalah jalan kesempurnaan. Tetapi mencintai itu tidak semua memahami sama seperti yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Mencintai yang sebenarnya adalah menyangkal diri, mengosongkan diri, sehingga kemudian yang ada adalah cinta itu sendiri, bukan saya, bukan ego. Menyangkal diri itu berarti menyangkal ego. Jadi yang mencintai bukan ego yang mencintai, tetapi menjadi cinta itu sendiri. Kemudian cinta itu terungkap di dalam seluruh diri kita. Maka jalannya adalah menyangkal diri. Jalannya adalah meluaskan diri. Sehingga saya menjadi semakin luas, semakin terbuka, menerima apa saja. Seperti dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang pertama bab 13 tentang kasih. Kasih itu percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itu berarti adalah sebuah keterbukaan, sebuah keluasan, kelegaan yang tanpa batas. Maka latihan atau jalan menuju pertumbuhan adalah pelan-pelan, dalam bahasa Inggris disebut expanding. Pelan-pelan menjadi semakin luas, menjadi semakin lega. Dan persis justru jalannya adalah menyangkal diri. Semakin egonya nggak ada, semakin akunya tidak ada, yang ada adalah kemudian the love itself. Cinta itu sendiri, the life itself. Tidak lagi personal, tetapi impersonal. Menjadi sebuah keluasan. Dan itu sebetulnya pertumbuhan yang natural. Ketika kita kecil, kita bertumbuh sebagai anak kecil, yang kemudian semakin dewasa semakin meluas, semakin terbuka. Wawasannya semakin luas. Kemudian bisa menanggung segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu,
menerima segala sesuatu. Maka jalannya adalah membuka diri, kemudian bisa menerima segala-galanya tanpa penolakan dan mengizinkan segalanya terjadi, sehingga saya lebur di dalam peristiwa. Sehingga saya menjadi bagian dari sebuah peristiwa yang terus berevolusi. Dan itulah happening, itulah kejadian, itulah peristiwa. Di dalam setiap peristiwa itu, saya menjadi bagian di dalamnya. Menjadi salah satu unsur dalam arti keterbukaan menerima segalanya, sehingga segalanya itu di dalam cinta menjadi saya juga. Karena ketika mencintai, saya menjadi satu dengan yang saya cintai. Ketika peristiwa happening terjadi dan saya terbuka, menyambutnya dengan kasih dan rasa syukur, maka saya menjadi satu dengan setiap happening, setiap peristiwa. Dan kemudian saya menjadi satu dengan semesta itu sendiri. Dan disitulah saya kemudian expanding, menjadi segala-galanya di dalam segala-galanya. Memang sulit untuk dimengerti karena pikiran, pengertian itu bersumber pada ego. Ketika ego tidak ada, lalu menjadi impersonal, I become the love, I become the life, lalu kemudian disitulah ada kesempurnaan. Kesatuan total saya dengan peristiwa, saya dengan semesta, saya dengan Tuhan. Lalu terjadilah yang disebut dengan kesatuan Allah dan manusia. Manunggaling kawula Gusti. Disitulah kasih yang sempurna. Dan disitulah tujuan dari setiap pertumbuhan pribadi kita. Sebetulnya langkahnya sederhana, yaitu makin meluaskan diri, expanding. Bukan makin mengerucut, bukan makin egois, tetapi makin terbuka, makin mencintai, makin mampu menerima segalanya tanpa penolakan. Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Dan bersyukur setiap saat, setiap waktu. Disitulah kemudian kepenuhan diri kita terjadi. Dan itulah yang disebut dengan menjadi sempurna seperti Bapamu yang di surga sempurna adanya. Langkahnya adalah mengikis egoisme, menyangkal diri, kemudian menjadikan diri kita semakin luas. Ego tidak ada lagi, yang ada adalah keterbukaan, yang ada adalah keluasan, yang ada adalah kesiapan, kesediaan untuk menerima segala sesuatu. Dalam bahasa Bunda Maria, aku adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Itu langkahnya sederhana, yaitu semakin meluaskan diri kita, bukan semakin sempit, semakin egois, tetapi semakin inklusif. Semakin mampu membuka diri, menerima siapa saja, menerima apa saja, tanpa penolakan. Menerima dan penuh syukur menjadi bagian setiap peristiwa, dan kemudian terus-menerus menjadi bagian seluruh penyelenggaraan ilahi. Sehingga akhirnya saya ada di dalam segala. Saya menjadi segalanya di dalam segalanya. Dan disitulah kita menjadi sempurna seperti Bapa di surga sempurna adanya. Maka segala hal yang membuat kita makin sempit, kita mencoba membukanya, memperlebarnya. Ketika kita semakin egois, kita mencoba mengikisnya, sehingga semakin impersonal. Sehingga saya bukan lagi ego saya bukan keinginan saya, tetapi saya adalah citra Allah. Saya adalah kasih. Saya adalah kebenaran. Saya adalah hidup. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan itu berlaku untuk kita. Ketika kita bisa membuka diri menjadi begitu luas, menerima apa saja, siapa saja, mengharapkan segala sesuatu, mempercayai segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, menerima segalanya tanpa penolakan, disitulah saya menjadi sempurna. Tidak ada lagi
pertentangan antara aku dan yang bukan aku. Akunya tidak ada lagi, yang ada adalah keterbukaan, yang ada adalah kesadaran. Lewat penyangkalan diri, kenosis bahasa Tuhan Yesus, menjadi hamba Tuhan dalam arti menerima segala sesuatu, terjadilah kepadaku menurut kehendak-Mu, disitulah kita mencapai kesempurnaan pribadi. Dan itulah jalan yang harus kita tempuh untuk mencapai kesempurnaan. Jalannya adalah jalan cinta, jalan penyangkalan diri, makin memperluas diri sendiri, makin inklusif, dan kemudian makin menerima segalanya. Sehingga bisa bersyukur setiap waktu. Terutama karena sadar bahwa yang kita terima segalanya itu adalah kasih Allah sendiri. Kita begitu dikasih oleh Tuhan, ditemani oleh Tuhan, dibimbing oleh Tuhan, sehingga kita bisa menjadi sempurna di dalam Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.